Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, semoga semua sehat guys. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sesuai di desktop saya guys ya. Orang sedang mendayung menuju harta karun Bitcoin. Oke guys, kalau lihat dari si logonya, ini adalah logo Bitcoin. Nah, tapi sebenarnya kita perlu memahami dulu ya apa itu Bitcoin. Nanti saya akan coba share yang lagi saya coba kerjain ya, mengenai mining Bitcoin. Tapi itu terlepas dari ini pemahaman dari guys kalian sih. Kalau misalnya saya kan cuma sekadar share aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya guys kalian dari tadi dengerin itu bunyi gereja-gereja itu, bunyi recehan Bitcoin yang sedang saya kumpulkan. Nah, jadi ini sebenarnya mah kalau misalnya ini antara yang namanya web Bitcoin mining itu kan banyak banget ya di internet ya guys ya. Mungkin ada yang beneran membayar, ada yang cuman sekedar scam alias fake aja ya. Nah, itu guys perlu cermati dengan sangat hati-hati ya, jangan sampai nanti udah ngumpulin ternyata nggak dapet hasil gitu guys. Saya cuma sekedar sharing aja, saya juga belum tahu apakah si web ini beneran membayar atau enggak. Tapi kalau misalnya guys yang sekalian pengen cobain ya boleh, silahkan bareng sama saya. Kalau misalnya yang kayak nggak apa-apa, tapi yang pasti kan kalau misalnya internet kan gratis ya guys ya, jadi apa salahnya kalau misalnya, nggak ada salahnya sih kalau misalnya dicoba ya guys ya, daripada nganggur di internetnya. Anda sudah bayar selama secara bulanan gitu guys, nggak ada yang salah. Nah guys, sebelumnya bagi guys kalian yang masih awam gitu ya, tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Bitcoin mining kayak gituan, itu nanti bisa bareng sama saya ya. Jadi ini konteksnya yang kali ini mengenai, nanti saya akan sharing web-webnya apa aja yang digunakan untuk mining ini, terus caranya gimana. Nah terus nanti saya coba info juga ini cara intronya dulu ya, intronya guys. Nah kita perlu tahu dulu, saya udah coba cari di internet ya definisi mengenai Bitcoin. Jadi kita coba lihat aja bareng-bareng ya guys ya. Itu Bitcoin atau cryptocurrency ya. Ini sebelumnya Anda mesti paham dulu sih maksudnya ini mengenai apa. Kita belajar bahasa Inggris bareng, oke guys. Jadi ini ya Bitcoin itu cryptocurrency gitu ya, in general like digital currencies and act like better asset class. However Bitcoin. Nah ini kan si Bitcoin itu jadi dia ditambang seperti emas gitu guys ya. If my properly take the right investment is good successful Bitcoin was first. Nah ini pertama kali diperkenalkan 2009 nih guys, Bitcoin udah ada. When the algorithm has created under the pseudo. Nah ini yang pertama kali nemuin tuh Satoshi Nakamoto orang tua. He also find the limit in 1 million Bitcoin that would ever exist. Nah, close to 16 in circulation, that means a little less than are waiting to be discovered. Nah, ada sekitar 4 miliar Bitcoin yang siap untuk ditambang gitu guys maksudnya. What exactly is mining? Mining itu apa ya guys? One can obtain Bitcoin in 3 ways: directly buying it from, bisa dengan cara dibeli gitu ya si Bitcoin itu, bisa dengan cara accepting Bitcoin as a mode of payment, bisa sebagai pembayaran. Jadi Bitcoin ini jadi pembayaran yang sah sebenarnya ya. Kalau misalnya kita tukar-menukar di digital, bisa menggunakan transfer uang, bisa menggunakan dengan cara Bitcoin gitu guys. Jadi salah satu sarana untuk pembayaran. And service and by mining. Nah ini salah satunya yang akan nanti saya jelasin ya guys ya. Yang lagi saya kerjain ini mining Bitcoins. Bitcoin mining is the processing of transaction in the digital currency system. Nah ini salah satu proses transaksi ya, in which the records of the current Bitcoin transaction known as blocks. Jadi itu blocks ya, bentuknya blok, added to record of past transaction known as blockchain. In other words, it's simply the aggregation of Bitcoin transaction. Nah, jadi yang dilakukan sebenarnya ini kita membongkar si blockchain ya. Nah, ini ada definisinya satu-satu sih. Nah, ini menggunakan CPU ya, menggunakan komputer. Jadi harus pakai komputer guys. Kalau misalnya guys kalian yang mungkin pernah melihat sharing gitu pakai handphone, itu sebenarnya bisa aja. Yang penting kan ada prosesornya guys. CPU ini singkatannya ada Central Processing Unit ya.
Jadi pakai individual komputer with more cores. Nah, kan kalau misalnya prosesor kan ada core-nya guys. Ada core Duo, ada core i5 gitu ya. Sama kecepatan dari si grafiknya guys. Ini mempengaruhi kecepatan untuk mendapatkan keuntungan. However, over the years, the system is dominated by multi-graphic system. Nah, ini bisa pakai grafik ya, seperti saya tadi sempat share ya, pakai VGA bisa. Field-Gram, Programmable Gate Array. Nah, ini bisa macam-macam toolsnya nih guys. Macam-macam toolsnya bisa pakai FPGA, Application Specific Integrated Circuit, bisa pakai ASIC. Jadi kalau misalnya guys, kalian jangan sampai heran kalau misalnya nanti masuk ke mining, dunia mining, itu nanti perlu memberi si toolsnya ya. Toolsnya itu maksudnya kita pakai, kalau misalnya nambang kan pakai pacul ya guys ya, pakai yang gitu ya. Nah, ini juga buat nambang ini tuh perlu toolsnya itu jadi semacam si prosesor ataupun si grafiknya alias VGA card gitu guys. This constant elevation in the has made it more difficult for prospective new miner to start to get around the problem if it is often work in mining pools. Nah, blockchain, nah nanti yang tadi saya sempat info ya, in simple terms kita perlu tahu istilah-istilah dari si mining ini ya. Blockchain adalah digital ledger that forms the backbone of the Bitcoin. Jadi dia tulang punggung dari si Bitcoinnya ya. Blockchain database is extremely different from other conventional database. Blockchain tends to distribute its data on computer storage stored in blockchain. Nah, si Bitcoin ini disimpan, proses Bitcoin ini disimpannya dalam blockchain ya. And all the certificates are open to public. Nah, dibuka secara publik ya before the Bitcoin processing is approved and processed by the network is verified using crypto. Nah, ini jadi pakai algoritma ya dia untuk membuka transaksinya ya. Dia disimpan di berbagai komputer jaringan. Nah, jaringan berarti luas banget ya di internet ya. Proses is complex, but is one big advantage. It make the blockchain very difficult to hack. Nah, jadi ini si Bitcoin itu tersimpan di dalam blockchain ya, itu dia tersimpan dengan menggunakan algoritma yang benar-benar kompleks sehingga sulit untuk dihack. Blockchain allow to practice to execute transaction without an intermediate. Blockchain allows financial to execute and verify without human intervention. Nah, makanya ini untuk membuka atau membongkar si blockchainnya itu pakai bukan pakai bantuan manusia ya, tapi pakai bantuan program. What are nodes? Nodes is a authoritative computer that runs the Bitcoin software and helps to keep Bitcoin running by participating in relay information and distributing connection with the network. It can act post node spread Bitcoin transaction around the world. Nah, kelihatannya si node itu maksudnya kitanya guys ya, kita yang bergabung untuk berpartisipasi dalam Bitcoin ini. Nah, gimana cara kerjanya nih? By solving a complex mathematical puzzle. Nah, jadi untuk membongkar si algoritma itu biar kita bisa bongkar si blockchain itu perlu algoritma tertentu, puzzle, semacam puzzle, jadi part of Bitcoin program and including the answer in block. The puzzle that needs solving is to find a number. Jadi setiap kali kita menggunakan mining itu artinya kita membuka si numbernya. When combined data is blocked and passed through the hash function produce a result that way. The end result are the miners solve puzzle. Nah, setiap kali kita sebagai miners ya, kita sebagai miners setiap kali kita berhasil membongkar si puzzle-nya dari si blockchain itu akan muncul pop up. Nah ini yang oke-nya nih. And the transaction are verified. Miners use to get award 25 bitcoins for finding this key. But in 2017, this has been reduced to 12,5 and will continue doing so every 4 years. Nah, ini. Jadi karena partisipasi Anda untuk membongkar si blockchain itu ya, mengetahui menggunakan si komputer Anda untuk membongkarnya. Komputernya kan makin canggih ya, makin canggih itu berarti makin cepat membongkarnya gitu ya. Karena ini kan pakai algoritma untuk bongkar. Itu Anda akan dihargai beberapa Bitcoin gitu guys. Nah, makanya kuncinya si komputer Anda itu harus canggih. Canggih artinya canggih si prosesornya, canggih si VGA-nya. Terus Anda guys sekalian nanti mungkin bisa coba cari-cari, browsing tools apa yang kira-kira oke ya guys ya. Kalau saya sih easy going aja sih. Saya ya pakai komputer yang seadanya aja sih. Jadi kalau misalnya komputer yang seadanya ya tergantung waktu, makin lama ya makin
Kalau misalnya komputernya nggak terlalu bagus ya jadi makin lama gitu ngebongkarnya guys. Nah, dah guys, paling segitu dulu guys. Info-info mengenai si Bitcoinnya ya. Kurang lebih jadi Anda udah mengerti lah maksudnya Bitcoin seperti apa. Nah, kalau misalnya guys kalian nanti mungkin bisa ini juga ya. Nah, kita lihat dulu aja. Nah, ini udah ada ya. Nah, kita pengen tahu dulu tuh Bitcoin tuh sebenarnya berapa secara dolar gitu ya. Biar Anda tergiur. Nah, satu Bitcoin itu 9.100 dolar. Nah, gila banget kan ya. Jadi satu Bitcoin aja gede banget sih nilainya. Jadi jangan menyangka bahwa kayak apa ya, kayak macam rupiah gitu guys. Misalnya beli bala-bala 1.000 kan sekarang harganya, ya berpikir seperti itu guys. Soalnya nilai satu rupiahnya aja ya, atau disebutnya satu rupiah mungkin, atau yang satu BTC, satu nilainya aja itu udah lumayan gedenya, 9.000 dolar. Ya. Nah, sekarang kalau bisa kita rubah nih ya, si nilai dolarnya sekarang kita rubah ke Indonesian rupiah ya, IDR. Nah, ini nilainya berapa? Nah, nilainya 133 juta guys. Jadi saya ngasih tahu kayak gini tuh maksudnya biar nanti terbuka dulu ya guys ya. Jangan pikir bahwa kita mindset kita jangan sampai sama seperti rupiah gitu guys. Kalau misalnya rupiah kan misalnya kita angkanya banyak banget si digitnya ya. Kalau misalnya BTC ini kita pakai angkanya tuh jadi sistemnya koma gitu, 0,0000. Soalnya nilai si satu Bitcoinnya aja udah gede. Jadi kita harus punya pemahaman, mindsetnya dirubah dulu ya. Kita berangkat dari mindsetnya rupiah yang angkanya pakai ribuan, ratusan ribu, jutaan gitu ya. Itu dirubah jadi mindsetnya ke Bitcoin. Jadi angkanya bahwa angka satu Bitcoin itu aja udah benar-benar berharga banget guys. Karena dari konversinya benar-benar tinggi bila dikonversikan ke mata uang kita sekarang ya. Nah, ini yang membuat Anda terbuka dulu ya si pandangannya ya guys ya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu si web-webnya apa aja nih yang sedang saya jalani ya. Kalau misalnya mau ikutan bareng, monggo. Kalau enggak ya apa ya, terserah. Nah, saya juga soalnya belum tahu ya. Oke. Nah, ini contohnya satu ya guys ya. Nah, ini saya udah coba si web ini ya. Nah, ini dia polanya gini. Nah, makanya jangan heran ya guys ya, ini angkanya 0,00000. Nah, biasa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Biasanya tuh sampai 8 kita ngelihat ketelitiannya ya. Karena yang tadi saya ceritain, nilai satu Bitcoin itu aja udah gede banget. 133 juta guys. Nah, kebayang kan ya? Nah, sekarang kalau misalnya ini saya anggapannya saya udah mining nih, Nah, akhirnya saya dapat angka segini dan kita collect. Ya, cara koleknya seperti ini. Ini jadi tiap-tiap web itu beda-beda ya cara mengkoleknya. Nah, ini cara verifikasinya. Begitu verifikasi itu nanti saya akan berhasil koleksi nilainya. Nah, ini saya coba lagi ya. Mungkin tadi kurang pas. Nah, tinggal confirm. Nah, begitu confirm nanti akan nambah sini. Nah, ya nambah ya guys ya. Nah, ini nambahnya setiap 0,000 sampai 8 itu angka ke 7 ke 8-nya ini 60. Jadi setiap 60 dia akan nambah. Nah, nanti kalau misalnya guys tungguin, nanti dia akan nambah lagi nih angkanya ya. Jadi yang saya ceritain itu, jadi setiap beberapa lama, tadi kan saya udah introduksi di awalnya ya. Jadi setiap beberapa lama itu si komputer itu akan bekerja untuk membongkar si algoritma blockchain. Nah, begitu udah berhasil dia ngebongkar, itu dia akan dapat kode. Nah, setiap kode yang dihasilkan itu akan dihargai gitu guys. Nah, ini kita tunggu aja ya. Sambil kita nunggu ini, nanti mungkin akan naik lagi pasti. Nah, collect ya. Tinggal kita collect lagi. Nah, dia mulai jalan lagi tuh harusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang ini dia ngumpulin setiap 60. Nah, ini ada ininya ya. Ada minimal untuk ambilnya last payout nih. Di info di sininya dia info last payoutnya terakhir di jam berapa ya. Sekarang kan tanggal 18 tuh ya, lihat di sini tanggal 18. Nah, di sini ada informasi lagi nih ya. Free hashing power every hour. Nah, every free user can mine. Nah, ini 12 BTC, ini ada batasannya. Nah, jadi sistemnya kalau misalnya free ya udah dapetnya dikit, tapi kalau misalnya kita beneran pengen serius ya bisa dapetnya gede guys. Jadi guys, kalian kalau misalnya yang mau ditekunin silahkan aja guys, tapi dipastiin dulu si webnya ini bukan yang scam. Nah, soal yang scam atau enggaknya ini saya cuma sekedar info aja.
Jadi ini saya menyatakan disclaimer ya guys ya, jangan nanti menuntut ke saya guys. Saya cuma sharing aja guys mengenai hal ini. Nah ini contohnya tuh, dia berhasil collect lagi tuh ya buahnya. Nah nanti berikutnya dia nanti nambah lagi guys. Nah tapi yang perlu guys perhatiin itu nanti guys, kalian sebelum memulai si mining ini, Anda harus bikin dulu, entah bikin dua macam ya, bikin dompet gitu ya, bikin dompet. Jadi ini kan maksudnya kan menambang guys ya. Nah kalau misalnya menambang itu dia harus masukin ke salah satu dompet. Nah dompetnya dibikin di mana? Bisa macam-macam guys, bisa bikin di Indodax ya, bisa bikin juga di blockchain. Nah ini contohnya si akun saya yang udah bikin nih, Indodax ya. Nah Anda bikin di Indodax, udah gitu, nanti guys kalian nanti akan dapat si nomor walletnya. Nah cara dapat nomor walletnya itu dengan cara verifikasi dulu guys. Anda harus verifikasi ya. Verifikasi gimana caranya? Gampang. Verifikasinya itu tinggal guys, ini contohnya Bitcoin ya. Nah nanti Anda akan dapat si alamat ininya, alamat si walletnya. Jadi si anggapannya kayak inilah, kalau misalnya guys kalian di bank kan itu suka transferannya itu ada alamat rekeningnya ya, rekeningnya nomor berapa, misalnya BCA gitu ya, rekeningnya pindahin ke berapa. Nah itu semacam itulah jadi si wallet itu, jadi punya kayak alamatnya alias kalau misalnya Anda mau transfer itu ditransfernya kemana. Nah itu si walletnya namanya ya. Nah buat dapetin ini Anda harus verifikasi, kalau nggak salah itu harus foto KTP dan muka kayaknya enggak ya, kayaknya KTP aja deh. Nah udah gitu nanti Anda akan dapat si alamat walletnya. Nah udah gitu nanti udah beres, Anda bisa langsung mining. Nah tapi kalau misalnya guys kalian mau pakai yang lain, bisa ada juga dipakai blockchain. Saya udah bikin juga blockchain. Nah di blockchain ini Anda guys bisa juga bikin ya, kalau misalnya Anda nggak bisa pakai yang Indodax. Nah di sini rasanya saya nggak perlu verifikasi sih, tapi saya belum tahu juga mekanismenya pakai apa kalau misalnya di sininya. Kalau ini kan udah jelas Indodax, jadi di Indonesia ya guys ya. Jadi Anda tinggal masukin nanti rekeningnya rekening mana, nanti tinggal ditransfer. Oke guys, lanjut lagi. Ini jadi saya ada beberapa web yang saya pakai sekarang ini ya guys. Nah ini contohnya satu guys. Jadi tentu sebenarnya tadi harusnya intronya ke yang bikin dulu si walletnya. Udah ada walletnya, nanti tinggal di link ke sini ya guys. Jadi nanti pertama kali Anda guys, pas lagi pertama kali bikin masuk ke web ini, itu Anda akan ditanya si walletnya. Anda tinggal masukin aja wallet yang tadi, nomor wallet ini ya. Ini tinggal copyin aja, nanti masukin. Nah oke, begitu udah masuk nanti tinggal diproses mining. Nah begitu tampilan mining nanti akan seperti ini masuknya. Tuh dari 2 tadi nanti nambah lagi ya 5 ya. Nah di sini tuh nanti kita coba cek dulu ya. Kalau misalnya saya mau withdrawal, ini contohnya yang my wallet ya, my wallet dompet. Nah total payout, withdrawal fees. Nah ini ya namanya juga sebagai penyedia tambang ya, itu nanti dia ada kayak fee yang harus dibayarkan dari kita ke si penyedia tambang itu. Besarnya tuh sebesar ini 0,0005 ini ya, kalau misalnya kita mau narik, tapi saya belum narik ya guys ya. Nah ini jadi kalau misalnya guys kalian lihat, nah ini daftar yang udah saya kumpulin ya, di tanggal berapa ini udah saya tarik 60. Jadi penarikannya kalau misalnya pakai yang web ini tuh penarikan setiap 60 ya. Kalau misalnya mau ditarik, nah kita cobain aja tarik ya guys ya, ini bisa atau enggak ya. Multiple free user account detected. Free user not allowed to have multiple account. Only updated user are able to open multiple account process. You will need to upgrade your account. Nah dia minta ini upgrade account. Kalau bisa upgrade dia bisa bayar berapa enggak? Multiple free user account detected. Saya nggak ngerti juga sih kenapa bisa kedeteksi seperti ini ya. Ya kita sama-sama belajar lah guys ya. Starting up. Nah kita coba lagi ya. Nah ini ada buy hash power, itu kayak macam mungkin beli ininya guys.
tuh masih kayak gitu ya. Tapi saya ini aja lah, maksudnya saya kumpulin aja sih nanti. Nah ini contohnya by hash power seperti ini. Nah ini ada program-programnya untuk kalau misalnya mau ngumpulin tuh ya. Kalau misalnya tadi kan saya kecil banget ya, 0,00 sekian gitu ya. Oh ini kalau misalnya kita beli si hash powernya, ini bisa lebih gede gitu kecepatan untuk nariknya ya. Ya jadi mereka juga semacam kayak bisnis juga sih guys. Mereka punya tools yang membantu kita untuk bisa cepat untuk ini ya. Tapi harus ada sesuatu yang kita korbankan gitu guys. Nah contohnya seperti itu ya guys ya, untuk yang di web ini. Nah kita lanjut lagi ya ke web yang lain. Kita sambil review aja satu-satu. Nah kalau misalnya ini untuk base mining ya, saya sudah bikin base mining. Sama semua mining tuh Anda perlu si nomor walletnya ya, jangan sampai belum bikin. Nah terus guys, contohnya nih ya, ini ada macam-macam tuh nama mata uangnya, ada Litecoin, ada Monero gitu gitu. Tapi saya fokusnya jalanin si Bitcoin aja lah. Nah ini saya Bitcoin saya udah segini tuh 234 ya, lumayan ya. Kalau misalnya ini dia otomatis, nggak kayak tadi. Kalau yang tadi kan setiap 60 ya, 60 digit ke 7 ke 8 dia harus tarik sendiri dan dengan cara yang tadi saya info. Nah kalau ini dia otomatis, tapi angka digitnya panjang banget ke belakangnya. Nah ini kalau misalnya ini juga ada aturan untuk withdrawalnya guys, kita coba cek aja ya aturan untuk withdrawalnya. Jadi kita perlu cermati benar-benar ya cara main seperti apa. Nah ini pertama kali loginnya seperti ini. Nah kita cek lagi. Oh di sini ada informasinya. Kekuatan untuk menambangnya ini pakainya berapa giga kan. Kalau misalnya untuk yang itu kan pakai giga ya, VGA card. Trading funds usually takes from 10 minutes to 6 hours. Minimum withdrawal amount tuh. Jadi ini tuh nilai kita tuh harus sekitar segini guys, harus 0,005 BTC dulu baru bisa ditarik gitu ya. Kalau misalnya kita belum ada ya nggak bisa. Tuh ini payment system tinggal kita pilih. Kita berarti kan pakai Bitcoin gitu guys, tinggal dipilih aja. Tadi kan kita ada lihat ada beberapa ya si mata uangnya. Terus yang mau ditariknya berapa, terus wallet numbernya yang tadi saya bilang kita harus punya wallet numbernya dulu, entah bikin di Inodax ataupun di blockchain. Terus nanti tinggal proses. Ya. Kalau di sini tuh ada ininya ya, saya lihat tuh ada online-nya tuh ya. Jadi kayak customer service-nya, jadi kita bisa interaksi dengan dia ya. Nah, terus history. Nah, karena saya belum ada histori pembayaran apa-apa ya, kosong ini. Nah, saya balik lagi ke yang si ini ya, ke yang tadi mining lagi ya. Gampang sebenarnya, tinggal gitu aja, tungguin ya. Mining dia tuh jalan lagi yang kayaknya. Nah, berikutnya lagi ya guys ya. Ini, nah di sini ya. Nah di sini guys, nah ini juga sama guys. Ini saya waktu kemarin sih saya kurang paham ya cara bikin si ininya, cara bikin Inodax mesti ada proses verifikasi segala. Saya males, makanya saya langsung bikinnya ke ini, ke blockchain. Nah saya ini ngelinknya ke blockchain untuk yang ini ya. Nah di web yang ini saya udah segini ya, minimum nariknya tuh 0,002. Makanya kalau misalnya saya withdrawal belum bisa. Saya coba misalnya. Jadi guys, sekali lagi saya info, ini tergantung dari kekuatan si komputer Anda ya. Kalau misalnya komputer nggak kuat, ya jadinya lumayan lama gitu guys. Nah ini lagi lama sih prosesnya. Saya klik ke withdraw, dia belum buka. Nah sekarang kita lanjut lagi aja ya sambil nungguin ya. Atau saya balik lagi aja ke dashboard. Nah dashboardnya ini contohnya. Di sini kita masukin si pinnya ya. Kita masuk start mining. Nah nanti dia akan proses mining. Tuh di sini nggak bisa kan karena you have less than 0,002. Jadi ini angkanya masih jauh sih guys.
Nah tapi nah, ini udah agak deket sih sebenarnya 0,002. Oh yang jalan soalnya si angkanya belakangan guys, 0,02. Jadi saya masih jauh ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lainnya. Kita lanjut ke yang lain. Nah ini ada lagi kayak gini ya guys ya. Nah kalau misalnya untuk yang ini, yang dari tadi bunyi ribut tuh ini guys. Nah dia nanti yang hijaunya tuh jalan terus ya. Ini juga sama, hijau jalan terus, nanti dia ya kita tunggu. Ini ada levelnya, saya udah level 2 tuh ya, dapat 10 ya, 0,00 sekian, 10 BTC ya. Jadi ini kita ngambil dari beberapa sih guys, kita kumpulin dari beberapa web, terus kita kumpulin ke satu dompet, kan lumayan ya kalau misalnya nanti kebentuknya jadi satu Bitcoin. Oke, kita kejar ke situ aja. Nah ini tadi prosesnya kalau misalnya mau berhenti ke sini. Nah di sini tuh pas kondisi awal itu nanti kita masukin si graphic cardnya. Nah graphic cardnya sini bisa beli kita di sini ya. Nah kalau misalnya lihat di sini, ini ada beberapa pembayaran terakhir kata dia tuh ya. Nih jadi kalau misalnya kita mau Bitcoin mining itu lihat dulu apakah si testinya ini beneran atau enggak ya. Nah ini di sini sih kelihatannya beneran sih guys. Ini ada statusnya menunggu processing, ada dibayar. Nah ini ya berikutnya lagi ada nih ya. Nah ini pakai CPU Win. Nah kadang-kadang kalau misalnya yang si proses web mining ini ya, Bitcoin mining itu kalau misalnya kita antepin selama beberapa lama itu ya, dia akan balik lagi. Soalnya mungkin saya juga nggak gitu ngerti ya, nggak gitu paham ya kenapa dia balik lagi ya. Tapi dia pengennya kayaknya kita pakai tools dia sehingga nanti nggak akan perlu bolak-balik gitu guys, bisa terus-terusan dipantengin. Nggak, maksud saya nggak perlu dipantengin guys kalau misalnya beli tools dari mereka. Nah namanya juga mereka pasti bisnis ya guys ya, kita dapat sesuatu, dia juga dapat sesuatu. Nah ini contohnya payment history-nya ya guys ya, ini contohnya caranya sama. Nah ini kata dia bilangnya udah dibayar gitu, udah dibayarnya kemana? Dibayarnya saya linkin ke si Indodax ya guys ya. Tapi di Indodax-nya sendiri saya cek sih belum masuk. Ini dari 13 Juni dan 20 Juni ya. Saya nggak ngerti sih secara prosedurnya berapa lama sampai si pembayaran itu bisa masuk ke wallet saya. Nah saya udah jelasinnya ada beberapa ya yang. Nah kalau misalnya ini caranya gini guys. Jadi kalau misalnya yang tadi saya jelasin di awal, Bitcoin itu bisa menggunakan si prosesor ya. Kalau misalnya di dalam komputer itu ada dua macam, ada prosesornya, ada VGA cardnya. Kalau prosesor itu untuk yang proses misalnya kayak menggerakkan si ininya, perhitungan Excel kayak gituan ya, atau program. Kalau misalnya untuk yang VGA cardnya untuk digunakan pada saat kita main game kan butuh VGA-nya yang bagus guys. Nah ini contohnya kalau misalnya kita mau jalanin ya guys, ini dibilangnya sini sudah ada. Nah ini kita tinggal ke dashboard ya, nanti tinggal jalanin aja start mining tuh. Nah kalau ini caranya gini, nah ini jalan tuh. Nah di jalan gini, nanti dia nambang tuh. Nah kan yang tadi saya ceritainnya, setiap berapa lama itu nanti dia akan berhasil memecahkan suatu algoritma. Nah ini yang dimaksud. Nah kalau misalnya udah dapat, nanti dia akan berhenti di angka tertentu sih. Jadi kalau misalnya guys kalian nggak beli tools ke web ini, dia nggak bisa narik otomatis. Jadi kelemahannya sebenarnya itu sih, kalau misalnya guys, kalau misalnya namanya mining kan pengennya kan nggak ditungguin ya guys ya, tapi angkanya nambahnya ya lumayan, nggak terlalu ini ya. Makanya guys kalian kalau misalnya yang ada dana lumayan itu beli toolsnya aja guys, beli toolsnya sehingga nanti bisa dapatnya lebih gede, terus nungguinnya nggak terlalu lama, bisa nanti otomatis juga ditarik ya. Pasti banyak ya penyedia kayak gitu toolsnya ada guys, kita lihat kan cari ya guys. Kalau misalnya untuk nariknya nanti pakai ini guys. Nah ini saya misalnya mau narik 126, udah save aja tuh, nanti dia akan nambah sini. Nah nanti kita tinggal balik lagi ke sini.
balik lagi gitu guys. Nah ini mulai lagi dari nol kan, nah nanti waktunya di reset lagi, jadi kita bisa klik kalau misalnya nanti udah waktunya udah jadi nol lagi. Ini hitungan mundur ya guys. Ya guys, paling gitu aja sih informasi dari saya. Kalau misalnya guys kalian ada yang tertarik, bisa coba nanti langsung klik aja dari link saya ya di deskripsinya untuk nanti bergabungnya, kita sama-sama menambang di tambang Bitcoin ya. Oke, kalau misalnya guys yang ada yang belum paham nanti bisa komen aja cara untuk ke settingan yang miningnya ya guys ya. Itu gampang sih, nggak perlu setting macam-macam, itu bisa langsung aja proses ya. Kalau selain itu Anda juga bisa langsung download aja si crypto ini ya, CryptoTab. Nah kalau ini sih jadi download aja, cari nanti CryptoTab, nanti bisa masuk ke sini atau nanti bisa klik di linknya lagi lah yang saya ya, nanti biar mudah. Nah ini sama di domain gini aja, tapi ini pakai kayak browser guys, jadi kayak dia ngeluarin browser. Nah, nanti ketika kita klik aja bagian sininya, nanti dia akan proses langsung ke halaman page-nya untuk mining. Oke guys, paling gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik bel loncengnya ya, sama nanti komen kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya. Oke guys, saya juga masih awam, jadi saya nanti mungkin akan info juga kalau misalnya perkembangan mengenai si mining ini. Oke guys, sampai di situ aja. Salam semangat, sampai jumpa lagi.